Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah para bapak dan ibu. Hari ini ziarah kita adalah ke Jabal Sur. Jadi gunung yang di atas sana itu, ya, gunung yang di atas sana itu adalah namanya Jabal Sur, Gunung Sur. Apa Gunung Sur itu? Gunung Sur itu adalah sejarah di mana Nabi memulai berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Nabi bersembunyi di atas atau di dalam goa Jabal Sur itu ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi meninggalkan kota Makkah, karena kota Makkah sudah tidak aman lagi, ya, orang-orang kafir Quraisy Makkah itu menghadang, menyakiti, bahkan membunuh Rasulullah supaya Rasulullah berhenti untuk menyebarkan agama Islam. Sampai-sampai orang kafir Quraisy Makkah itu mempersiapkan 11 pembunuh bayaran agar membunuh Rasulullah. Ya, hadiahnya juga sangat besar, yaitu 1000 ekor onta. Siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, kemudian darahnya berceceran sampai ke beberapa kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah, maka yang membunuh itu dihadiahkan 1000 ekor onta. Ya, kalau sekarang itu lumayan sangat besar. Kalau satu ekor ontanya 50 juta dikali 1000 berarti sekitar berapa? 50 miliar hadiah untuk bisa membunuh Rasulullah, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena di kota Mekah ini sudah tidak aman lagi. Orang-orang kafir Quraisy sudah sangat berani, ya, menghalangi membunuh Rasulullah, karena biasanya Rasulullah itu dibantu oleh pamannya Abu Thalib, pimpinan kafir Quraisy. Pamannya Abu Thalib meninggal, kemudian tidak lama lagi istri beliau Siti Khadijah pun meninggal. Jadi secara kekuatan, dukungan, bantuan baik moral maupun material, jadi orang-orang kafir Quraisy sudah sangat berani. Sehingga Nabi Muhammad bagaimana caranya supaya harus dibunuh dan tidak menyebarkan agama Islam. Nah, mendengar itu, ya kan, akhirnya orang-orang yang sudah beragama Islam disuruh berhijrah sedikit-sedikit ke Madinah. Tinggal Rasulullah dan para tokoh-tokohnya. Di antaranya adalah ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib yang belum berhijrah. Tetapi masyarakat Muslim kota Mekah yang sudah memilih agama Rasulullah, mereka sedikit-sedikit sudah berhijrah ke Madinah. Karena di Madinah, orang-orang Muslim Madinah sudah welcome, sudah sangat menerima kedatangan para muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, tinggal ketika Rasulullah tahu bahwa Rasulullah malam itu akan dibunuh oleh 11 pembunuh bayaran, rumah Rasulullah sudah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Sehingga akhirnya Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah. Ketika rumah Rasulullah digeledah, dikepung, kemudian mau dibunuh, ternyata yang tidur di kasur Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Kemana Rasulullah? Rasulullah dari kota Mekah, ya, tempat dekat Marwah rumahnya. Kalau kita saat itu di Marwah, rumah Rasulullah di situ, berjalan ke sini di malam hari. Coba bayangkan ya, malam hari tidak ada listrik, jalanan juga masih gunung-gunung batu, tidak seperti sekarang ini. Pelan-pelan Rasulullah meninggalkan Mekah menuju ke Jabal Sur, ditemani oleh Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah kepayahan. Mendaki dari sini ke atas itu sampai dipapah oleh Abu Bakar supaya sampai ke di dalam goa itu. Ternyata ketika sampai di goa, ya, ada lubang kecil, lubang itu yang khawatir ada binatangnya, sehingga Abu Bakar merobek bajunya dan disumpel itu pakai baju Abu Bakar lubang itu. Dan masuklah ke dalam gua itu yang ada di atas gunung itu, dan tidak ada jalan lain, udah jalannya buntu. Ya, Rasulullah masuk bersama Abu Bakar karena Rasulullah sudah dari awal kecapean. Akhirnya Rasulullah tidur di atas pangkuannya Abu Bakar. Ya kan?
saking setianya Abu Bakar menemani perjuangannya Rasulullah. Tidak cukup sampai di situ, ternyata Abu Bakar ketika sedang memangku itu digigit oleh binatang yang ada dalam gua itu. Dan Abu Bakar menahan sakit itu sampai nangis karena saking sakitnya itu gigitan. Akhirnya air matanya neteslah di muka Rasulullah. Bangunlah Nabi. Apa yang terjadi denganmu Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar bilang, saya digigit oleh binatang. Nabi langsung kasih ludahnya, diolesin lah di luka yang digigit itu, dan sudah tidak terasa lagi. Sampai akhirnya, sampai sekarang orang-orang kampung kita kalau sakit dikasih apa? Air ludah ya. Ludah kita dengan ludah Rasulullah beda. Ludah kita ludah apa? Jengkol. Ya, tapi Rasulullah ludahnya itu luar biasa, jadi obat. Akhirnya ketika orang-orang kafir tahu, mereka berbondong-bondong naik ke atas. Ya, mereka ada dua kubu. Kubu pertama bahwa mereka menyangka Rasulullah dan Abu Bakar ada di dalam. Karena Rasulullah dan Abu Bakar di dalam itu kelihatan orang warawiri depan mulut gua. Tapi sebagian lagi nggak mungkin. Nggak ada Rasulullah nggak ada di situ sama Abu Bakar. Kenapa? Karena di mulut gua itu ada tiga hal yang membuat mereka tidak yakin kalau dalam ada Rasulullah. Yang pertama, mulut gua itu terpalangi oleh kayu. Ya kan? Otomatis kalau ada orang masuk, kayu itu apa? Hilang. Yang kedua, di situ tertutupi oleh sarang laba-laba. Otomatis juga ketika dimasuki, sarang laba-labanya apa? Rusak. Dan yang ketiga, ada burung merpati. Nah, seperti sekarang yang disaksikan banyak sekali burung merpati di wilayah kita. Dan itu adalah menjadi saksi perjuang dakwanya Rasulullah. Sehingga mereka menganggap di dalam itu nggak ada siapa-siapa. Sementara Abu Bakar sama Rasulullah, terutama Abu Bakar ya, sudah sangat ketakutan. Kalau mereka masuk aja, pasti apa? Ketangkap. Kalau ketangkap pasti diapain? Dibunuh. Saking takutnya Abu Bakar sehingga Rasulullah bilang apa? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kamu jangan takut, kamu jangan sedih, Allah pasti bersama kita. Nah, itu pesan Rasulullah SAW ya. Dan Nabi 3 hari tinggal di situ. Setiap hari yang mengirimi makan yaitu putrinya Rasulullah, Aisyah, dan satu lagi Asma. Ya, saudara Aisyah yaitu Asma, mengirimi makanan setiap hari ke sana. Sembunyi-sembunyi, itu pun dibarengi dengan sambil mengembala kambing. Supaya orang-orang Quraisy itu menyangka itu tukang ngangon kambing, bukan mengirimi makanan. Nah, setelah 3 hari, Rasulullah sudah disiapkan 1 ekor onta yang sangat istimewa, ontanya Abu Bakar, dan sudah disiapkan 4 bulan yang lalu untuk perjalanan dari sini ke Madinah. Dulu kendaraannya hanya 1, yaitu apa? Onta. Dan itu ontanya dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi seorang Abu Bakar adalah teman yang sangat setia, siap mengorbankan jiwanya, siap mengorbankan juga ekonominya untuk demi perjuangan dakwah Rasulullah. Akhirnya dari sinilah Rasulullah berhijrah ke kota Madinah. Maka tanggal keberangkatan hijrah Rasulullah dijadikanlah tahun kalender Hijriyah, ya kan? Yang sekarang ini kita gunakan sebagai apa? Kalender Hijriyah. Dan Saudi Arabia ini kalendernya Hijriyah. Jadi bukan kalender Miladiyah atau Masehi, bukan. Di sini kalender Hijriyah. Oleh karena itu para bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan dengan hadirnya bapak ibu ke tempat ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan motivasi bagaimana bahwa perjuangan ketika memperjuangkan akidah agama Islam kita yang kita miliki butuh perjuangan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa, mudah-mudahan dengan datangnya kita di sini kita juga mendapatkan semangat perjuangan kita seperti semangatnya Rasulullah, dan yang terpenting lagi kita mendapatkan tempat di mana keberkahan ada, disitulah keberkahan akan kita dapatkan. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وصلى الله على سيدنا محمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, kita foto.